Shalom. Hari ini tidak sesuai schedule. Pengharapan saya Karen yang khotbah. Tapi mendorong dia untuk berkhotbah susahnya sekali. Saya berharap nggak ada yang bosan lihat saya. Pengen suasana baru ya, Karen. Oke, kita lanjutkan yang minggu lalu, perubahan pola hidup bagian kedua. Perubahan pola hidup bagian kedua. Minggu lalu kita udah bahas bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir, dilepaskan dari belenggu kuasa kegelapan, dari ikatan. 3 hari kemudian, yaitu pada masa kebangkitan, hari kebangkitan, yaitu orang Israel hidup dalam kebangkitan, mereka masuk di Mara. Mara yang artinya pahit. Mereka mau minum air, gak bisa, pahit semua. Gimana caranya supaya air bisa diminum? Tuhan bilang lempar kayu. Itu artinya salib. Salib akan mengubah keadaan yang pahit menjadi manis. Saya ulang sekali lagi, salib akan mengubah keadaan yang pahit menjadi manis. Tanpa salib di bahu saudara, tanpa salib di bahu kita nggak akan pernah mendapatkan sesuatu yang manis. Pengalaman di Mara sampai ke Elim, itu adalah pengalaman hidup hayat kebangkitan. Pengalaman hidup hayat kebangkitan yang berasal dari salib. Mara itu artinya pahit. Setelah mereka keluar dari Mara, mereka masuk ke Elim. Mereka masuk ke Elim, mereka ketemu dengan mata air, 12 mata air. 12 mata air yang artinya hidup yang mengalir dari Allah dalam hidup kebangkitan. Begitu saudara hidup dalam hidup kebangkitan, saudara mengalami kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, setelah saudara masuk dalam hidup kebangkitan, saudara ada salib di bahu saudara, saudara masuk dalam kuasa Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 10, 13 dan 14. Ayat 10, Yohanes 4 ayat 10, 13 dan 14. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, hanya Tuhan yang bisa memberi saudara air kehidupan. Ayat 13. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Ya, 14. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lihat ya, lihat. Kalau saudara minum air ini, saudara pasti haus lagi. Dunia tidak bisa melerai kehausan kita. Bisa paham? Siapa yang di sini minum air terus gak akan haus lagi? Saudara mau minum air, mau merek apapun, saudara pasti haus lagi. Ya, kecuali kita nggak bakal ada air yang bisa bikin kita nggak haus lagi, kecuali Tuhan. Ini yang Tuhan maksud adalah air kehidupan. Kalau saudara minum dari dunia ini, saudara minum dari dunia ini, saudara gali terus kesenangan-kesenangan dunia,
saudara nggak akan pernah puas. Nggak akan pernah puas dengan apa yang saudara miliki. Sekali lagi, saudara nggak akan pernah puas dengan apa yang saudara miliki. Saudara nggak pernah bisa bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Tapi kalau saudara minum dari Tuhan, itu yang membuat saudara merasa cukup akan segala hal. Dan kita nggak tertarik dengan dunia. Sekali lagi, saudara dibuat sama Tuhan sampai nggak tertarik dengan dunia ini. Nggak tertarik lagi dengan dunia ini, dengan kesenangannya. Kita harus masuk ke ada satu dimensi, yaitu perubahan. Kita diubah sama Tuhan pola hidup kita. Setelah Roh Kudus tinggal di dalam kita, harusnya kita berubah. Memang nggak segampang itu, sekali lagi, nggak semudah itu. Tapi berjalannya waktu, lama-lama seleranya akan berubah. Sekali lagi, berjalannya waktu, lama-lama selera saudara akan berubah. Oke, sama seperti orang dengan bertambahnya usia akan semakin dewasa dia. Oke, kalau saudara misalnya dulu seneng main jot-jotan gitu, masukin koin neno. Sekarang coba misalnya, Bu Kusuma diajak, Bu, ayo Bu main itu. Aduh, saya udah tua. Udah seleranya udah berubah, betul gak? Sekali lagi, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, selera kita pasti berubah. Apa yang kita minum, itu menentukan selera kita nantinya. Saudara minum dari dunia, saudara tidak berselera sama surga. Saudara minum dari Tuhan, saudara berselera luar biasa sama surga. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau saudara percaya pada Tuhan, hati saudara nggak akan kering. Sekali lagi, kalau saudara percaya sama Tuhan, hati saudara tidak pernah akan kering. Orang yang hatinya kering, itu kering juga sama sesamanya. Dia nggak bisa mengasihi sesamanya dengan tulus. Sekali lagi, dia nggak akan pernah bisa mengasihi sesamanya dengan tulus. Dia akan terus melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada air hidup. Kalau saudara ada air hidup, saudara mau disakitin model apapun, ini akan mengalir terus kehidupan. Sesakit apapun orang bikin saudara, kalau ada air kehidupan, hatimu tidak akan kering terhadap orang lain. Sampai sini bisa ngerti? Ya, peristiwa di Mara membawa orang ini membawa kita masuk dalam peristiwa di Elim. Peristiwa di Elim terdapat 12 mata air dan 70 pohon korma. Pohon korma ini artinya iman yang bertumbuh kuat. Iman yang bertumbuh kuat. Setelah saudara masuk dalam pengalaman di Mara, saudara bawa salib, saudara mengalami dalam hidup kebangkitan, baru saudara masuk di dalam pertumbuhan rohani di situ. Mazmur 92 ayatnya ke-13. Mazmur 92 ayat 13. Turun. Naik lagi satu. Ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Terus akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon yang satu-satunya hidup di padang gurun. Saya udah jelasin minggu lalu gimana cara nanamnya. Digali 4 meter ke dalam, masukin benihnya, ditutup pakai batu, ditindih pakai batu.
Supaya apa? Supaya kalau pasir kan benih ini bisa naik lagi ke atas. Betul nggak? Kalau ada batu di atas ya, benih ini nggak akan naik ke atas, tapi turun ke bawah. Dia akan cari mata air yang paling dalam. Tambah dalam dia, tambah kuat pohonnya. Ya, itulah iman. Iman itu nggak kelihatan. Saudara mau ngomong, saya orang beriman. Iman itu tetap nggak kelihatan. Nggak ada seorang pun bisa melihat iman kita. Karena iman itu tersembunyi di dalam. Oke? Tapi lihat nanti begitu ada badai, itu baru kelihatan iman kita. Ketika ada angin, ada badai, ada masalah, itu baru kelihatan iman kita. Kuat gak kita di dalam Tuhan? Bertumbuh gak, berakar gak kita di dalam Tuhan? Kalau kena badai, kita roboh, hancur, bersungut-sungut. Sorry, maaf, kurang dalam kamu nanamnya. Kurang dalam akarnya. Kamu harus lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Kesempurnaan Allah lewat kuasa Roh Kudus. Kesempurnaan Allah lewat kuasa Roh Kudus membuat hidup kerohanian bertumbuh. Lewat Roh Kudus, hidup rohani kita bertumbuh. Ini 12 mata air dan 70 pohon korma. Umat Allah, yaitu saudara dan saya, didorong Tuhan untuk masuk di dalam satu ministry atau satu pelayanan. Lewat kuasa Roh Kudus. Dan lewat ministry ini, lewat kuasa Roh Kudus, saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oke? Sampai sini itu pengenalannya. Kita udah masuk di Marah, gimana caranya kita minum air dengan salib. Sekarang kita masuk di Elim. Kita masuk di pasal 16, Keluaran 16 mulai dari ayat 1. Keluaran 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara lihat ya, mereka masuk ke gurun Sin, yaitu antara Elim, di mana mereka menikmati 12 mata air dan 70 pohon korma. Mereka keluar dari situ, mereka masuk ke padang gurun, yaitu pengembaraan hidup. Mereka masuk di dalam pengembaraan hidup antara Gunung Sinai. Gunung Sinai tempat apa sih? Gunung Sinai tempat apa? Tempat retret. Gunung Sinai tempat apa? Tempat 10 perintah turun. Perintah belum turun, firman belum turun. Tapi kita sudah mulai percaya, kita mulai percaya di situ. Kita udah dipenuhi Roh Kudus. Nah, di sini kelihatan begitu manusia ini disingkapi sama Tuhan, mulai kelihatan kedagingan-kedagingannya. Coba lihat ayat 2. Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungut segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Iya, mereka mulai bersungut-sungut setelah mereka dibaptis di Laut Teberau dan hidup dalam hidup kebangkitan. Mereka alami Roh Kudus yang mengalir dan iman mereka mulai bertumbuh. Tapi faktanya daging ini masih hidup dan ini ditandai dengan persungutan. Siapa di sini masih suka bersungut-sungut? Nggak ada yang berani kan? Jangan nunjuk orang, nunjuk diri sendiri.
Siapa di sini masih bersungut-sungut? Kita semua masih suka bersungut-sungut. Betul. Sungut apa sih? Saya bilang kalau semut, saudara pernah lihat ya? Ya, sungut itu gitu. Sungut itu membuat mulut kita monyong. Sungut kenapa? Sungut terjadi karena mulut kita lebih maju daripada otak kita. Ketika otaknya tidak bekerja, mulutnya ngedumel. Komplain aja. Kenapa? Karena matanya nggak difungsiin untuk melihat Tuhan. Otaknya nggak difungsiin untuk berpikir tentang firman Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Mulutnya ngedumel terus. Oke. Fakta, daging masih hidup ditandai dengan persungutan. Meskipun mereka sudah dilerai rasa hausnya, daging tetap harus disingkapin. Sekali lagi, daging tetap harus disingkapin. Masih banyak sisi daging dari kita, dari saudara, dari saya, yang harus dibuang. Amin gak? Masih banyak sisi daging dari kita yang harus dibuang. Ingat 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang Ini sia-sia. saudara harus sadar. Saudara harus sadar. Ketika saudara percaya Yesus, kamu sudah ditebus. Ditebus dari apa? Dari cara hidup lama kita. Cara hidup sia-sia. Terus? Dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kamu ditebus bukan dengan barang-barang yang fana, tapi kamu ditebus oleh darahnya yang mahal. Ingat, ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupmu bukan milikmu lagi. Di situ saudara penyerahan diri total kepada Tuhan. Di situ saudara sebenarnya sudah serahin hidup saudara pada Tuhan. Dan saudara sudah harus meninggalkan cara hidup yang lama, yang sia-sia, yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita gimana sih cara hidupnya? Nenek moyang kita seorang pelaut. Nenek moyang kita gimana cara hidupnya? Makan, minum, kawin, mengawin. Urusannya satu. Kalau diberkati itu banyak duit. Kalau otakmu duit aja. Sorry, maaf ya. Kamu belum ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Banyak warisan-warisan nenek moyang kita. Cara hidup mereka yang diwarisi sampai sekarang. Bukan itu aja, bukan warisan-warisan itu aja. Banyak juga kepercayaan-kepercayaan nenek moyang yang kita warisi sampai sekarang. Maaf, bahkan di gereja-gereja banyak orang bilang, kalau tangan gatel mau dapat duit. Itu warisan nenek moyang, kepercayaan-kepercayaan yang diadopsi sampai hari ini. Kalau masih muda jangan tidur telentang. Nanti cepat mati. Ya gimana nggak mati, telentang. Telan baut aja susah, apalagi telentang. Anak perawan jangan berdiri di depan pintu, nanti nggak dapat jodoh. Lo gimana kalau marketing? Marketing rumah, dia harus berdiri di depan pintu. Bukan, banyak orang berpikir pikirannya itu masih dipengaruhi oleh perkara-perkara yang begitu. Kita udah lepas dari yang begitu-gitu. Amin. Kita udah harus lepas dari yang begitu-gitu, termasuk cara hidup nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita. Di mana mereka fungsinya cuma satu, duit, dan duit. Bukan itu lagi tujuan kita.
Tujuan kita bukan gimana caranya kita dipuaskan di dunia ini, tapi tujuan kita gimana caranya Tuhan dipuaskan dengan hidup kita ini. Allah hendak menanggulangi daging umat percaya dengan mengubah pola makan. Pola makan kita harus diubah supaya kita bisa ditanggulangi. Satu-satunya cara untuk menaklukkan daging adalah dipenuhi dengan Kristus. Saudara nggak bakal bisa taklukin daging saudara kalau saudara nggak dipenuhi dengan Kristus. Saya ulang ya, saudara nggak akan bisa taklukin daging saudara kalau saudara nggak pernah dipenuhi dengan Kristus. Lewat menikmati Dia setiap hari, menikmati Dia setiap hari sebagai suplai sorgawi yang dilambangkan dengan mana. Saudara mendapat suplai dari Dia setiap hari yang dilambangkan dengan mana. Mana itu apa sih? Firman. Firman. Mana itu bukan cuman firman, mana itu termasuk juga Kristus secara pribadi. Gimana cara saudara berkontak dengan Dia, berhubungan dengan Dia. Kalau saudara nggak pernah bangun hubungan sama Dia, nggak pernah bangun hubungan sama Dia, maaf saya bilang, engkau tidak pernah akan bisa berubah. Kalau engkau nggak pernah baca firman, apalagi engkau nggak akan bisa berubah. Ayat 3, 16 ayat 3. Keluaran 16 ayat 3. Keluaran 16. Keluaran 16 ayat 3. Keluaran 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Luar biasa. Lihat ya. Pola makan Mesir itu menunjukkan perkara-perkara duniawi dan hiburan-hiburan duniawi yang mereka makan untuk mendapatkan kepuasan. Saya tanya sama saudara, saudara bisa nggak sehari nggak baca firman? Banyak orang bisa seminggu gak baca firman, tapi sehari sejam aja gak pegang HP itu udah kusut. Bisa gak saudara sehari aja tanpa firman, tanpa doa? Lihat ya, kita dipuaskan dengan hiburan-hiburan dunia. Kita dipuaskan terus dengan hiburan dunia. Tanpa sadar, kalau saudara terus dihibur dengan hiburan dunia, tambah hari kamu akan semakin tambah duniawi. Saya pernah bilang beberapa kali sama saudara, siapa yang saudara kontak, siapa yang saudara hubungi, itu menentukan gaya hidupmu di kemudian. Kalau kamu berkontak dengan Allah, kamu akan jadi manusia sorgawi. Tapi kalau kamu berkontak terus dengan dunia, kamu akan jadi duniawi. Ingat ya, pola makan Mesir menunjukkan perkara-perkara duniawi dan hiburan dunia yang mereka makan untuk mendapatkan kepuasan. Israel jadi orang Mesir. Lihat, benar gak? Israel jadi orang Mesir. Mereka jadi orang Mesir, memiliki selera Mesir, makanan Mesir. Dan mereka lebih memilih hidup di Mesir. Saya bilang, ya simak ya, butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari kepala Israel. Butuh cuman beberapa bulan untuk membawa Israel keluar dari Mesir.
Tapi butuh 40 tahun untuk keluarin Mesir dari otak Israel. Dan itu gagal. Lihat, mereka mati di padang gurun kan? Satu angkatan habis. Kenapa? Karena Mesir gak mau keluar dari otak mereka. Kebiasaan lama, gaya hidup lama. Apakah saudara sudah tinggalin atau belum? Permasalahannya di situ. Cara hidup yang diwariskan nenek moyang, apakah saudara sudah tinggalin atau belum? Mudah saudara terima Yesus. Saya ulang ya, simak ya. Mudah kita terima Yesus, tapi gak mudah kita berjalan sama Yesus. Mudah kita terima Yesus. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu diajak jalan, sorry Tuhan, saya mau jalan sama yang lain. Fair kan? Lihat, susah gak jalan sama Tuhan? Terima Yesus mah tinggal ganti baju, pakai baju baptis, nyemplung, selesai. Tapi setelah itu lu jalan sama Tuhan, itu gak gampang. Waduh, dihancurin daging kita, jeger. Tambah keras kita, tambah banyak hantamannya. Lihat ya, dambaan orang Israel terhadap makanan Mesir tunjukin pengalaman mereka terhadap penebusan. Mereka nganggap apa penebusan itu? Mereka sudah ngalamin yang namanya penebusan anak domba. Mereka keluar dari Mesir, mereka lihat laut terbelah. Tapi lihat batinianya, selera duniawinya belum berubah. Sorry, maaf. Coba kita simak hidup kita. Apakah kita sudah berubah atau belum? Masih banyak gak kejahatan-kejahatan dari kita yang kita pelihara sampai hari ini? Sikap kita terhadap Tuhan, gaya hidup kita, gimana caranya kita bersentuhan dengan orang di sekitar kita. Gimana caranya kita merespon setiap masalah yang kita hadapi. Ketakutan, kekhawatiran, semuanya. Saudara akan lihat itu. Kalau saudara masih ketakutan, masih hidup di bawah bayang-bayang kekhawatiran, sorry, maaf saya bilang, kita belum mengeluarkan Mesir dari hidup kita. Walaupun badan kita udah keluar, tapi hati kita masih di sana. Banyak orang badannya di gereja, hatinya udah pulang di rumah. Ayat 4, Keluaran 16 ayat 4. Ayat 4. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ini luar biasa. Ini mana? Mana artinya Kristus sebagai makanan sorgawi. Saya ulang, mana itu artinya Kristus sebagai makanan sorgawi. Mereka harus mungut setiap hari. Luar biasanya kalau saudara baca, nanti kita baca lanjutannya. Kalau ada matahari, udah keterangan, mananya mencair. Oke? Dan satu hari untuk satu hari. Kalau saudara ambil hari ini,
saudara ambil buat 2 hari busuk. Tapi luar biasanya di hari ke-6 mereka bisa ngambil untuk 2 hari. Saudara pikir gak, kok itu gak busuk? Kok itu gak busuk? Ya kan? Mikir gak? Bukankah mana ini keajaiban Tuhan? Saya cuma bilang mana ini keajaiban Tuhan. Ini bukan berarti roti dalam arti fisik, tapi ini pengalaman saudara bersama dengan Kristus. Yohanes 6 ayat 31 sampai 35, nanti di save ya, di Keluaran. Yohanes 6 ayat 31 sampai 35. Yohanes 6 ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Mereka makan roti dari sorga. Tapi mereka tetap mati. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dengan cara hidup sorgawi. Oke, sampai sini ngerti? Mereka makan roti dari surga, dirawat sama Tuhan, tapi tetap mereka mati. Kenapa? Gaya hidup mereka gaya hidup duniawi. Terus? Ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Bapa-Ku yang memberikan roti dari surga. Roti ini siapa? Terus 33. Ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga. Roti yang turun dari surga. Dan yang memberi hidup kepada dunia. Terus 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. 35. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lihat. Pengalaman di Mara dan Elim membuat saudara tidak haus. Pengalaman saudara bersama Yesus membuat saudara tidak lapar. Saudara akan dicukupkan, dipenuhi dengan keberadaan Kristus. Mana adalah Kristus sebagai makanan sorgawi. Allah hendak mengubah kita untuk genapi tujuannya. Sekali lagi saya bilang, Tuhan punya tujuan. Tuhan harus rubah kita dulu supaya kita sampai ke tujuan. Kita masih tersusun dengan susunan Mesir. Ngerti gak sih bahasanya? Kita masih tersusun dengan susunan Mesir. Yang membuat kita sama dengan orang Mesir. Identik dengan orang Mesir. Tuhan harus nyusun kita ulang. Susun kita ulang. Supaya kita sama dengan dia. Gimana caranya? Kita harus makan makanan sorgawi. Yohanes 17 ayat 14 sampai 17. Yohanes 17 ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Tuhan bukan dari dunia. Kalau saudara terima firman Tuhan, saudara kan dibenci oleh dunia. Dan itu fair. Oke, terus 15. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tuhan bilang bukan supaya engkau diambil dari dunia. Terus? Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Supaya kita dilindungi dari semua yang jahat. Dijaga dari semua yang jahat. Supaya apa? Supaya kita tidak berbuat kejahatan. Bukan supaya, kita dilindungi dari yang jahat supaya kita nggak diserang. Bukan itu aja, kita dilindungi dari yang jahat supaya kita tidak berbuat seperti yang jahat itu. Terus? Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17, kuduskanlah mereka dalam kuduskanlah kebenaran. mereka di dalam kebenaran. Terus? Firman-Mu adalah kebenaran. Karena firman itu adalah kebenaran. Allah beri makan Israel berapa tahun? Roti mana?
Ayat 35, Keluaran 16 ayat 35. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun 40 lamanya, tahun lamanya. Terus sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. 40 tahun mereka makan mana, tapi mereka tetap tidak mau berubah. Saya bilang ya sama saudara ya, berapa tahun kita udah duduk di sini? Berapa tahun saudara udah ikut Yesus? Pertanyaan saya, apakah kita sudah berubah? Jangan degil ya kayak orang Israel ya. Mereka 40 tahun makan roti mata dan mana dan mereka tidak berubah. Saudara buang waktu, pelayanan, ibadah, semua saudara ikutin. Tapi kalau kita nggak berubah, tetap Tuhan bilang, aku menolak sebagian besar dari mereka. Please, dengar baik-baik perkataan ini. Allah beri roti mana 40 tahun untuk tunjukin maksud Allah dalam keselamatannya. Dia mau kita garap dirinya. Dia mau kita garap dirinya. Supaya kita bertambah hari, tambah jadi orang beriman yang benar. Kristus sebagai makanan surgawi menyusun ulang kaum percaya. Tadi saya bilang, kita masih dalam susunan Mesir. Masih ada susunan-susunan Mesir yang harus dibuang dari kita. Amin. Oleh sebab itu Tuhan menyusun ulang kita. Supaya kita dijadikan gereja. Ibrani 3 ayat 6. Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Dia kepalai saudara. Saya ulang, dia kepalai kita. Berarti dia menguasai hidup kita. Pertanyaannya, apakah saudara benar-benar sudah dikuasai atau belum? Terus? Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sekarang lihat 2 Korintus 6 ayat 16-17. Dua Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Keluar kamu dari dunia ini. Keluar kamu dari semua pergaulan yang jahat. Keluar kamu dari semua yang gak benar. Keluar kamu dari semua gaya hidup yang gak benar. Keluar kamu dari situ. Terus? Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Pisahkan diri kita dari dunia ini. Terus? Dan janganlah menjamah apa yang najis. Jangan ikut dalam kenajisan. Apapun yang najis, jangan dijamah. Terus? Maka aku akan menerima kamu. Baru Tuhan terima kita di dalam kekekalan. Terus? Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, baru kamu menjadi anakku laki-laki dan perempuan. Lihat ya, ini mana turun dari surga. Kita nyantap, kita makan setiap hari. Kalau saudara cuma makan tanpa menghayati dia, makanan ini gak ada artinya. Saudara bisa nikmatin gak makanan yang terburu-buru? Saudara mau di restoran yang semahal apapun, kalau saudara dibilang, lu makan cuma 5 menit, gak boleh lebih. Kita gak akan bisa nikmatin, semahal apapun, semewah apapun. Kita gak akan bisa nikmatin. Betul gak? Saudara bisa nikmatin Tuhan gak? Kalau saudara berdoa cuman buru-buru. Di kamar berduaan ya, saya bilang bukan pada saat kita di sini. Pada saat saudara berdua sama Tuhan. Berdua sama Tuhan. Kalau kita terburu-buru, gak akan bisa menikmati. Kita gak bisa menikmati dia, dia tidak bisa menikmati kita. Sampai sini paham gak? Paham?
Berikan waktumu yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan hidupnya yang terbaik buat kamu. Ngerti sampai sini? Sekarang ayat 5, 16 ayat 5. Keluaran 16 ayat 5. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Iya, ini hari Sabat. Hari Sabat mereka ambil double. Hari Sabat itu hari keberapa? Hari ke-6. Hari ke-6, masuk hari ke-7. Itu ambil double. Nah, kita tinggal di hari Sabat. Betul gak? Dari Musa, dari Adam sampai sampai Yesus udah 4.000 tahun. 1 tahunnya Tuhan, 1.000 hari, 1.000 tahunnya manusia. Firman Tuhan kan bilang gitu. Berarti kita tinggal di hari Sabat nih. Tahun ke-6. Saudara harus double ekstra mencari Tuhan. Saudara harus double ekstra mencari Tuhan. Kenapa? Karena kita tinggal di Sabat. Makanya di Wahyu dibilang, yang kudus tetaplah, yang cemar tetaplah cemar. Karena ini adalah tahun keputusan. Kalau saudara mau kudus, bertekad untuk kudus, jadilah kudus. Saudara akan melakukan segala daya upaya untuk menjadi kudus. Yang suam tetap akan dimuntahkan. Terus ayat 7. Keluaran 16 ayat 7. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Iya. Terus ayat 8. Ayat 8, lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Oke. Saudara lihat ayat 10. Ayat 9 nih. Udah ya? 10. Ayat 9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Ya. Ayo dekat sama Tuhan ya. Karena kamu sudah bersungut-sungut dan kamu sudah didengar. Dekat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu berhenti dari persungutanmu. Dekat sama Tuhan, artinya dekat sama Tuhan supaya kamu berhenti bersungut-sungut. Ayat 10. Ayat 10. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Iya. Lihat ya. Allah menanggulangi daging umatnya. Dia menanggulangi daging umatnya dengan menampakkan kemuliaannya. Yang saya bingung, saudara sudah ngerasain hadirat Tuhan di tempat ini. Saudara tahu ada kemuliaan Tuhan yang hadir selalu dalam pujian penyembahan. Tapi yang saya takutin, saudara tidak berubah. Orang Israel begitu, mereka sudah ngelihat Tuhan, melihat kemuliaannya, melihat pekerjaannya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap gak masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena mulutnya dipenuhi dengan persungutan. Terus sungut-sungut. Sungut itu tanda apa? Tanda tidak percaya. Tidak percaya akan menggiring saudara pada ketakutan, kekhawatiran. Ketakutan, kekhawatiran akan menggiring saudara pada persungutan. Dan persungutan membuat saudara terhalang dari Tuhan. Allah menanggulangi daging umatnya dengan menampakkan kemuliaannya.
Saudara simak, mana datang waktu pagi, pada waktu embun, betul nggak? Embun tanda apa? Embun tanda apa? Tanda dingin. Mana datang pada waktu pagi, embun tanda anugerah. Anugerah. Ketika firman datang, embun datang, saudara akan makan dari Tuhan. Menyantap dari Tuhan secara pribadi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya bisa bayangin kalau saudara nggak peduli dengerin firman, saudara sibuk sendiri. Saya bilang itu bahaya luar biasa. Berarti saudara mengabaikan suara Allah. Tanpa sadar, saudara akan lakukan ini terus, saudara dalam bahaya. Lu gak dengar firman, Tuhan bilang, gak apa-apa, yang masalah lu. Makanya Tuhan bilang, buka telingamu untuk mendengar setiap perkataan Tuhan. Oke? Saya berapa kali saya ngomong, di Amsal 1 ayat 23, Tuhan bilang, aku akan mentertawakan celakamu. Kalau engkau mengabaikan firman, aku akan tertawakan celakamu. Makanya kalau ada firman, dengerin. Walaupun itu gak enak didengar, tapi dengerin. Kenapa? Karena itu hantam kedagingan kita. Iya. Terus ayat 2. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Allah, terus. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Lihat ya, segala sesuatu itu jadi karena firman. Kita punya banyak pergumulan, betul gak? Gimana caranya pergumulan itu jadi kenyataan? Firman. Terus? Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau nggak ada firman, nggak ada pertolongan. Terus? Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang Di dalam manusia. dia baru ada kehidupan, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau saudara di dalam dia, saudara adalah terang. Amin. Ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia, terus? Dan diam di antara kita. Dan Diam di antara kita, terus? Dan kita telah melihat kemuliaan. Kita sudah lihat kemuliaannya, terus? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Lihat waktu mana turun pada saat embun. Ini adalah anugerah. Saya bilang sama saudara, sorry maaf ya saya bilang, Yesus itu anugerah, amin. Firman ini juga anugerah. Firman ini anugerah. Saya sudah ngelihat bagaimana caranya Tuhan mengubah hidup orang dengan firman Tuhan. Kalau saudara benar-benar mau diubah, tuh baca tuh firman. Bergaul dengan Tuhan, itu anugerah. Saudara akan ngelihat gimana caranya Tuhan mengubah hidup saudara. Amin. Amin. Pertanyaan saya, orang Israel minta daging, betul? Dikasih burung? Burung puyuh. Oke. Burung puyuh datang kapan? Senja, sore. Daging dikirim
Karena tuntutan hawa nafsu manusia. Saya ulang sekali lagi, daging dikirim karena tuntutan hawa nafsu manusia. Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Terus kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bukan ini, 31. Iya. Bilangan 11 ayat 31. Iya. Bilangan 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Perhatiin nggak? Ada bedanya antara roti sama daging. Roti dari mana? Roti dari atas, dari surga. Lihat, burung dari mana? Laut. Sebelah laut. Dari angin. Angin nggak punya KTP. Angin nggak punya KTP. Burung puyuh itu dari laut. Burung puyuh itu dari laut. Laut itu tanda dunia. Masalah. Terus 32 ayat 32, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Nah, burung puyuh daging itu diberikan karena hawa nafsu manusia. Mana itu diberikan karena kehendak Allah. Karena Tuhan mau kita berubah. Tapi manusia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada kehendak Allah. Terus? Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. 33. Sekali lagi daging itu ada di mulut selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Aduh, seram. Kalau Pak Efrem yang baca, saya pengen gumpet loh. Saudara lihat gak? Saudara bayangin, coba bayangin. Saudara lagi masukin makanan itu ke mulut. Tuhan datang, tulah pun datang. Dijawab gak mereka minta daging? Dijawab, beserta tulah. Lihat, roti turun dari burung, datang dari laut. Terus 34. Ayat 34, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Lihat ya, tempat itu jadi tempat kuburan massal. Orang-orang yang nafsu rakus. Tuhan kirim burung untuk tunjukin kelimpahannya, betul. Dan juga pendisiplinannya mereka, pendisiplinan Tuhan terhadap mereka. Petang itu akhir zaman. Saudara lihat, petang itu tanda akhir zaman. Pada akhir zaman ini, banyak orang-orang bernafsu rakus. Banyak orang berusaha memperkaya dirinya sendiri tanpa peduli orang di sekitarnya. Yang mereka pentingkan adalah kepentingan dirinya sendiri. Itu masa terakhir. Daging itu diberikan berlimpah-limpah. Tapi kita mempunyai pilihan. Mau pilih daging atau pilih mana? 2 Timotius 3 ayat 1-5 kita bacanya agak lebih cepat sedikit.
2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar loh, masa yang sukar. Masa yang sukar ini bukan soal duit. Bukan soal nggak punya duit, cari kerjaan susah. Tapi masa yang sukar apa? Terus. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia jadi hamba uang. Diperalat sama duit. Diperalat sama duit. Uang itu jadi Tuhan tanpa dia sadar. Terus? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Lihat, tidak tahu terima kasih. Tidak peduli sama kebenaran, sama iman. Terus? Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Tidak tahu mengasihi, nggak mau berdamai. Ngapain gue damai? Dia yang salah, dia yang datang dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Jika itu tergantung dari kita, kitalah yang mengambil keputusan. Terus? Suka menjelekkan orang, Jangan tidak dapat mengekang orang. diri. Terus? Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Lihat, suka jelekin orang, jelek-jelekin orang. Nggak usah jelekin orang, kita juga banyak kejelekannya kok. Ya kan? Nggak usah lah jelek-jelekin saya. Saya begini-gini, kalau berdiri di tengah jalan banyak orang klaksonin saya kok. Terus? Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Iya. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, pikirannya pendek. Terus? Ayat 5, 5. secara lahiriah mereka menjalankan ibadah Fisik mereka. beribadah, fisik ke gereja. Terus? Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhi mereka itu. Mereka orang-orang gereja, tapi mereka diperhamba sama uang. Mereka orang gereja, tapi takarannya sukses itu uang. Mereka orang gereja, mereka datang ibadah. Coba lihat kalau kesaksian-kesaksian orang, gimana caranya dia diberkati secara materi. Pernah nggak ada orang bersaksi? Coba saudara panggil, misalnya saudara panggil deh Petrus. Saudara panggil Petrus, gimana kesaksiannya? Saya disalib terbalik loh, kaki di atas, kepala di bawah. Gimana kesaksian Lukas? Saya diseret sama kuda loh, sampai mati. Gimana kesaksian murid-murid Yesus? Gimana kesaksian Stefanus? Saya ditimpukin sama batu sampai saya meninggal. Gimana kesaksian kita? Apakah kita diberkati ketika baru mau bersaksi? Ketika sakit kita sembuh, kita mau bersaksi? Saya pernah nonton satu kesaksian. Dia baru menikah, berapa bulan tiba-tiba dia dideteksi kena kanker di wajah. Dia seorang pelayan Tuhan. Tapi apa yang dia saksikan? Dia saksikan dia tetap memuji Tuhan walaupun mukanya udah hancur. Mukanya udah hancur, rusak, dia tetap memuliakan Tuhan. Dia bilang, ini gak seberapa dengan apa yang Tuhan alami. Sorry, sampai dia bilang gini. Dia bilang, sampai mati saya tetap mau menyembah Tuhan. Gak lama kok hidupnya, dia benar-benar mati. Tapi mati di dalam Tuhan. Lebih baik mati di dalam Tuhan daripada hidup di dalam kefasikan. Lebih baik mati di dalam Tuhan daripada hidup dalam kebejatan. Pola makan Mesir berhubungan dengan hawa nafsu daging. Bangsa itu merawat hawa nafsu dagingnya. Sehingga bangsa itu bersifat daging.
Kalau kita rawat hawa nafsu kita, kita akan bersifat daging. Kita akan dibelenggu oleh kedagingan dan kita tanpa sadar kita akan dibawa pada penyesatan. Mana dari surga membawa kita bersifat surgawi, tapi daging dari laut akan membawa kita bersifat duniawi. Mana dipungut setiap hari, supply dari Kristus. Supply dari Kristus. Itu adalah pengalaman setiap hari. Saya ulang ya, supply dari Kristus itu pengalaman setiap hari, bukan pengalaman seminggu sekali. Supply dari Kristus, saya ulang sekali lagi, biar dengar semuanya. Saya ulang ya, supply dari Kristus itu adalah pengalaman setiap hari, bukan pengalaman seminggu sekali. Gimana caranya saudara datang ke Tuhan setiap hari, masuk di dalam pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan gak ngomong apa-apa, gak apa-apa, Tuhan gak ngomong apa-apa. Yang penting kita punya pengalaman setiap hari di dalam hadirat Tuhan. Ya. Oke, saudara punya keluarga, saudara punya waktu misalnya, saudara berdoa bersama keluarga. Nggak salah. Tapi saudara harus punya pengalaman sendiri-sendiri sama Tuhan. Person to person. Tuhan nggak mau saudara masuk di dalam pengalaman korporat terus. Yuk kita berdoa bareng, yuk kita berdoa bareng. Kenapa? Dia sendiri nggak mau berdoa. Kita masuk di dalam berdoa, masuk di dalam pengalaman sendiri-sendiri sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Itu saudara sedang memungut mana setiap hari. Ayat 14. Sekarang kita lihat ya, saya cepat nih ya, saya berusaha cepat. Keluaran 6. Saudara akan lihat karakteristik Yesus itu seperti apa. Ayat 14, Keluaran 16 ayat 14. Keluaran 16 ayat 14. 16. Iya. Keluaran 16 ayat 14. Oke. Keluaran 16 ayat 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Lihat ya. Ini karakteristik Kristus. Saudara lihat lagi ayat 31. Ayat 31, umat Israel menyebutkan namanya mana. Mana? Terus? Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Lihat, ini karakteristik Yesus. Kalau saudara lihat benar-benar ini karakteristik Yesus. Sebenarnya ketumbar warnanya apa sih? Bu Fitri, warnanya apa? Kuning. Kok dibilang putih situ? Ini salah penerjemahan, bukan ketumbar. Ada tanaman di Persia atau di daerah sana yang disebut dengan nama koriander. Itu putih, ada batangnya. Itu tanaman obat sebenarnya. Untuk menyembuhkan sakit penyakit. Saudara lihat ya, ini saudara udah bisa baca ini karakteristik Yesus. Karakteristiknya apa? Tadi kita udah bahas. Pertama, halus, lembut. Kedua, putih, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Embun beku itu apa? Hoari. Yang artinya membuat tanaman itu menjadi subur. Jadi gini, kenapa sih tanaman itu menjadi manis? Saudara taruh pohon, misalnya saudara taruh pohon durian, jangan durian kegedean. Pohon jeruk lah, taruh saudara di dalam rumah, sama saudara taruh di luar. Saudara akan lihat, yang mana yang manis? Di luar, karena di luar kena embun, di dalam kena siraman air doang.
embun itu embun beku ya, embun beku itu membuat tanaman jadi manis. Ya, kok Bapak tahu? Ya, ada Google, puji Tuhan. Jadi makanya orang yang melakukan tanaman hidroponik tetap dia harus taruh di luar. Kenapa? Lewat embun itu tanaman menjadi manis. Saudara lihat karakteristik Yesus apa? 1, halus, lembut, putih tanpa noda, bersih. Membuat tanaman menjadi manis, membuat hidup kita menjadi manis. Kemiri, koriander, tanaman obat, dia menyembuhkan. Menyembuhkan sakit apa? Sakit jasmani dan sakit rohani kita. Yesus menyembuhkan. Dia bunuh virus-virus. Virus rohani maupun virus jasmani. Ini karakteristik Yesus. Bilangan 11 ayat 8. Bilangan 11 ayat 8. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Iya, lihat ya, digiling, dibentuk, itu Kristus. Kristus turun, dia diproses, dia mati di kayu salib, dia digiling, dibentuk, dihancurin. Sampai dia menjadi penganan yang manis. Dia menjadi sesuatu yang manis buat hidup kita. Kalau Tuhan nggak mau dibentuk, Tuhan nggak dibentuk, nggak diproses, dia nggak jadi manis buat kita. Karena dia dibentuk, diproses, kita jadi mengalami kemanisan Tuhan. Amin. Ayat 7. Ayat 7. Iya. Iya. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bahasanya memang agak sulit ya. Damar bedola apa sih? Damar bedola. Saudara nanti lihat di Google. Hah? Kayu. Iya, kayu yang getahnya itu transparan. Transparan, bening transparan itu kayak lilin. Dan begitu dibakar itu jadi wangi. Damar berdola. Dan itulah Tuhan. Kita dibakar, daging kita dibakar, baru timbulin wangi-wangian. Tapi kita harus transparan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kamu adalah suratan Tuhan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita bisa dilihat sama siapa aja. Gimana jeleknya, bagusnya kita, itu bisa dilihat sama orang. Kenapa? Karena kita surat yang terbuka. Kita tuh damar berdola. Tuhan itu damar berdola. Dia itu transparan. Dia kayu yang menghasilkan getah yang transparan. Jadi lilin, begitu dibakar jadi wangi. Kita pun gitu, hidupmu kalau transparan, sorry ya, maaf ya. Kalau hidupmu transparan, orang bisa lihat gimana cara hidupmu, gimana cara engkau bersentuhan sama orang lain. Orang ngelihat itu, pasti hidupmu menjadi harum di hadapan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Saya nggak bahas semua, kalau bahas semua ini panjang sekali. Saya nanti jadi kebablasan, jadi panjang, lebih baik kita akhiri sampai di sini. Amin, Tuhan berkati.